Welcome to my channel. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, saya Seli Marlina, guru MA Modern Al-Madinah Gebang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan materi biologi, yaitu tentang klasifikasi jamur. Jika kalian ingat, minggu lalu pada pertemuan lalu saya sudah menyampaikan materi tentang ciri-ciri jamur. Sekarang kita akan berpindah pada materi yang selanjutnya, masih tentang jamur, tapi kita akan membahas tentang klasifikasi jamur. Di sini ada beberapa klasifikasi jamur berdasarkan reproduksinya. Mungkin kalian baru mendengar beberapa istilah ini, namun berdasarkan reproduksinya, jamur dikelompokkan menjadi 4 bagian atau 4 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas Zygomicota, yang kedua ada kelas Ascomycota, lalu Basidiomycota dan Deuteromycota. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tidak akan membahas langsung keempat kelompok dari jamur tersebut. Namun kita akan membahas salah satunya dulu, yaitu kelas Zygomicota. Nah, sebenarnya jamur di kelas Zygomicota ini sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun kita kurang menyadarinya atau mungkin baru mengetahuinya sekarang. Seperti contohnya jamur yang ada pada tempe, itu termasuk dalam kelas jamur Zygomicota. Lalu jika kalian melihat roti yang sudah busuk, roti yang sudah basi maksud saya, itu jamur-jamur yang menempel pada roti yang sudah basi tersebut yang warnanya abu-abu sampai kehitaman, itu merupakan jenis jamur yang masuk dalam kelas Zygomicota ini. Nah, adapun salah satu ciri khas struktur tubuh dari jamur Zygomicota ini yaitu hifa. Minggu lalu kan saya sudah menyebutkan bahwa struktur tubuh jamur itu tersusun atas hifa. Nah, Zygomicota ini memiliki ciri khas, yaitu hifanya tidak bersekat, tidak memiliki sekat atau disebut dengan septa. Jadi struktur jamur Zygomicota ini terdiri dari hifa dan juga sporangium. Nah, ciri khasnya yaitu jamur Zygomicota tidak memiliki sekat. Hifanya itu tidak memiliki sekat. Hifa dari jamur-jamur Zygomicota ini terbagi menjadi 3, yaitu yang disebut dengan stolon, atau stolon itu merupakan hifa yang menjalar di permukaan. Kemudian ada yang disebut dengan rhizoid. Rhizoid itu merupakan hifa yang berperan seperti akar yang dapat menembus permukaan substrat. Nah, dan yang terakhir yaitu merupakan sporangiofor. Jadi sporangiofor itu merupakan hifa yang menjulang ke atas yang membentuk sporangium. Nah, sporangium atau kotak spora ini di dalamnya memiliki sporangiospora atau spora yang untuk reproduksinya. Sekarang kita akan beralih kepada bagaimana cara jamur-jamur Zygomicota ini bereproduksi. Jadi jamur Zygomicota ini memiliki reproduksi secara seksual dan aseksual. Kita akan bahas dulu secara aseksualnya. Jadi jamur Zygomicota ini bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Ketika sporangium tersebut telah matang, kemudian dinding sporangium tersebut akan robek atau pecah sehingga spora yang ada di dalamnya itu jatuh ke substratnya dengan bantuan angin. Apabila spora tersebut jatuh ke tempat yang sesuai dengan kondisi yang sesuai, maka spora-spora tersebut bisa berkembang biak atau bisa hidup menjadi hifa yang baru atau individu jamur yang baru. Selanjutnya adapun reproduksi jamur Zygomicota secara seksual yaitu dilakukan dengan cara konjugasi. Nah, pasti ada yang namanya hifa betina dan hifa jantan. Nah, kedua hifa yang berlainan tersebut yaitu hifa betina dan hifa jantan kemudian saling membengkak dan saling memanjang hingga kedua hifa tersebut menempel. Nah, hifa tersebut masih bersifat haploid atau N. Lalu kemudian kedua hifa tersebut bertemu lalu melebur. Jadi apabila kedua hifa tersebut antara hifa jantan dan hifa betina sudah melebur, maka akan terbentuklah zigot yang berdinding tebal yang dinamakan dengan zigospora. Nah, makanya
salah satu ciri khas dari kelas zygomicota ini karena zigotnya itu memiliki dinding yang tebal yang disebut dengan zigospora. Kemudian apabila sudah terbentuk zigospora, maka akan terjadi fase dormansi atau fase istirahat sekitar 1-3 bulan. Apabila sudah melewati fase tersebut dan zigospora tersebut jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi hifa yang baru, akan berkecambah menjadi hifa yang baru. Setelah itu terjadilah reproduksi aseksual dan seperti itu seterusnya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu contoh dari jamur kelas zygomicota diantaranya adalah jamur yang ada pada tempe, kemudian jamur yang ada pada roti yang sudah basi, kalian pasti sering melihatnya. Kemudian biasa juga digunakan biasanya jika di Jepang itu di industri pembuatan sake. Mungkin kalian di sini baru mendengarnya. Nah, salah satu ciri dari jamur zygomicota juga yaitu jamur zygomicota tersebut tumbuh secara saprofit. Sekian materi mengenai klasifikasi jamur pada pertemuan kali ini. Tugasnya akan saya berikan di akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.